Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about science on chapter 3. Yes, part A, that is about why do plants produce flowers. Jadi kita akan pelajari tentang why do plants produce flowers. Kenapa sih tanaman itu atau tumbuhan itu menghasilkan bunga? Okay, before we start our lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So first, flowering plants do not produce flowers to make the place beautiful. They produce flowers for reproduction. Jadi, tanaman yang berbunga itu bukan menghasilkan bunga itu untuk membuat tempatnya menjadi cantik ya. Bukan. Tujuan bunga, ya tujuan tanaman memiliki bunga itu untuk reproduction, untuk bereproduksi atau untuk berkembang biak atau have young, memiliki keturunannya. Jadi bukan hanya kita atau animals yang reproduction, tapi plants pun juga reproduction. Bagaimana cara dia reproduction? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Just stay on this video. Next, why do plants need to reproduce? Kenapa sih tumbuhan itu membutuhkan atau memerlukan perkembangbiakan? Nah, we as a human, why do we need to reproduce? Agar kita memiliki keturunan dan kehidupan manusia akan tetap berlanjut. Itu fungsinya ya. Jadi biar manusia itu ada terus. Itulah kenapa kita memiliki keturunan. Nah, terus kalau plants kenapa nih memiliki keturunan juga atau reproduce atau berkembang biak? Okay. Living things can have young or offspring. Being able to reproduce is one of the characteristics of living things. Jadi, bisa bereproduksi itu adalah salah satu karakter dari makhluk hidup. Why do living things need to reproduce? Kenapa sih makhluk hidup memerlukan untuk berkembang biak? Imagine what would happen if rice plants were unable to reproduce. There would come a time when there would be no rice plants left. Jadi bayangkan nih, apa yang terjadi kalau tanaman padi itu tidak bisa berkembang biak. Very good, kita nggak bisa makan nasi. Terus apa lagi? Yes, ini yang bagian terpenting. Kalau tanaman padi tidak bisa menghasilkan padi, maka tanaman padinya akan musnah. Kenapa musnah? Karena tidak berkembang biak. Now look at this. No rice plants will starve. We can't live without rice. Tidak ada tanaman padi, kita bisa kelaparan. Kita tidak bisa hidup tanpa nasi. Karena di dalam nasi itu terdapat kandungan-kandungan yang kita perlukan untuk membuat kita tetap bergerak atau membuat kita tetap semangat dalam bekerja. Living things reproduce so that their own kind will continue to exist. Otherwise, they will die out or become extinct. Living things itu berkembang biak biar jenis dari mereka itu akan tetap berlanjut atau tetap hidup. Ya, jadi kalau manusia berkembang biak, ya tujuannya biar kehidupan manusia terus berlanjut. Nah, terus kalau singa berkembang biak, kenapa singa berkembang biak? Agar singa atau kehidupan dari singa itu tetap terus berlanjut, biar tidak musnah atau punah, ya biar tidak hilang selamanya. Okay, now open page 51. The reproduction of flowering plants from seeds involves the processes of pollination, fertilization, seed production, seed dispersal, and germination.
This diagram shows the order in which these processes occur. Tanaman bunga, yaitu tanaman bunga bereproduksi dari biji, ya, dari benih-benih itu yang mengandung proses-proses yang ada di bawah nih. Dia tunjukkan dengan diagram. Jadi dari fertilization menuju ke seed production, goes to seed dispersal, and then germination, and then pollination. Yang pertama fertilization. Ingat nih, ini cara reproduction of flowering plants. Yang pertama ada fertilization atau pemupukan. Nah kan kalian memupuk tanaman. Yang kedua ada seed production atau menghasilkan benih. Jadi setelah pemupukan, nanti ada benihnya. Setelah benihnya didapatkan, barulah seed dispersal. Penyebaran benih. Kita sebarkan benihnya. Ya, sudah kita ambil benihnya, terus kita sebarkan benihnya. Setelah itu barulah timbul germination yang sudah kita pelajari. Germination, apa itu germination? Berkecambah. Ya, berkecambah seperti yang kamu lakukan praktek waktu kelas 4 dulu ya. Terus setelah germination, barulah naik lagi ke pollination. Apa itu pollination? Penyerbukan. Jadi ada fertilization, seed production, seed dispersal, germination, and then pollination. Itu yang terakhir. Setelah pollination, dia balik lagi ke fertilization. Dan begitu seterusnya. Berputar seperti itu. Now we are going to learn about parts of a flower. Parts of a flower. Jadi flower itu ada bagian-bagiannya. Jangan kamu sebut cuma bunga-bunga semuanya kamu sebut bunga, enggak. Tapi dia ada namanya sendiri. Nah, sekarang kita akan pelajarinya. Coba lihat di sini ada contoh. We have some of examples of flowers. The first is hibiscus flower, peacock flower, golden trumpet flower. Nah, yang kita akan pelajari adalah bagian-bagian dari bunga. Nama-namanya apa saja? Open the next page on page 52 and 53. There is a big picture of a flower. Kita baca dulu yang ini ya. Let us study this diagram to find out about the parts of a flower. The petals surround the male and female parts of the flower. Jadi nanti kamu akan lihat petals. Petals itu adalah kelopak, ya, kelopak bunganya. Nah, kelopak bunganya itu disekelilingi oleh male dan female parts. Jadi living things, ya, yang terutama di tanaman yang kita pelajari, itu juga ada male dengan female. Yang manakah which one is male, which one is female parts? Kita akan pelajari nanti. The male parts of the flower, called the stamen, consists of the anther and filament. Ya, jadi bagian dari male-nya, dari bagian male itu disebut dengan benang sari. Nih, stamen. Ingat nih. Stamen is benang sari. Oke, stamen is benang sari. Itu di benang sari itu terdapat ada anther dan juga filament. Ke halaman page 53 baru nanti kita masuk ke gambarnya ya. The female part of the flower called the pistil consists of the stigma, style, and ovary. Jadi bagian female-nya itu disebut dengan putik ya. Pistil itu putik. Sekali lagi. Pistil itu putik. Jadi tadi ada stamen ya. Kalau stamen itu benang sari. Kalau stamen itu benang sari. Kalau pistil itu putik. Very good. Nah, di pistil ini terdapat stigma, style, and ovary. Nah, apa itu stigma, apa itu style, apa itu ovary? Kita akan pelajari nanti ya. Now, look at the big picture. We are going to learn about the male parts. Kita akan pelajari bagian yang male-nya terlebih dahulu. Yang pertama, we have the petals. This is the petals. Yang kamu lihat ini, ya. Ini adalah petals. Okay. The petals of some flowers may be brightly colored, while those of others flowers cannot be clearly seen or are absent. Jadi petals atau kelopak bunganya ini ya, beberapa ada yang berwarna cerah,
Sedangkan ada juga bunga yang tidak berwarna cerah. Nah, selanjutnya. Terus kita masuk ke bagian male-nya nih, bagian pentingnya yaitu male. Yang pertama, the anther is at the tip of the filament. It contains pollen grains. The anther nih yang berwarna merah yang dia tunjuk itu ya. Nih. Oke, yang warna merah-merahnya itu berada di ujung filamen. Berada di atasnya filamen. Nanti filamen kita tampilkan ya. Nah, terus mengandung pollen grains. Apa itu pollen grains? Serbuk sari. Oke. Ingat ini masih bagian male parts, bagian yang male. Itu mengandung serbuk sari atau pollen grains. The pollen grains contain male reproductive cells. Jadi pollen grains ini ya dia mengandung sel reproduksi untuk yang male. Oke. Terus selanjutnya we have the filament is a thin stalk which holds up the anther. Jadi filamen ini adalah tangkai dari anther atau tangkai dari serbuk sari tadi. Ya. Jadi filament ini adalah tangkai serbuk sari. Tugasnya cuma tangkai aja. Gitu ya, lihat di sini. Ini dia. Dia adalah tangkai serbuk sari. Next, we have the female parts. Nah, yang female ini yang banyak nih. The first is stigma. The stigma is at the tip of the style. Stigma itu berada di ujungnya dari style. Apa itu stigma? Nah, stigma itu adalah ini nih. Ya, nih. This is stigma. Stigma is putik. Oke, sekali lagi. Stigma is putik. Nah, yang di ujungnya ini namanya adalah putik. This is stigma. Terus selanjutnya, we have the style is a long stalk which holds up the stigma. The style is a long stalk which holds up the stigma. Jadi style ini fungsinya cuma satu, yaitu holds up the stigma. Cuma membuat stigma itu berdiri tegak. Yang berarti style itu apa? Yes, very good. This is style. Style is tangkai putik. Oke. Kalau kamu artikan lainnya ya gaya style ya. Tapi kalau di sini style artinya adalah tangkai putik. Jadi ingat nih, nanti ada pelatihannya ya. Next, we have the important parts. Bagian yang paling pentingnya adalah the ovary. The ovary has one or more ovules. Each ovule contains a female reproductive cell called an egg or an ovum. Jadi nih, ya. Dia itu berada di dalam sini. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nih. Oke, ini disebut dengan ovary, ya. Yang ini tapi bukan yang di dalamnya, oke. Yang ini disebut dengan ovary. Nah, ovary memiliki satu atau lebih dari ovules. Nah, yang bulat-bulat kecil ini namanya adalah ovules. Apa itu ovules? Ovules itu justru yang paling penting, yaitu contains a female reproductive cell called an egg or an ovum. Jadi dia itu sel reproduksi untuk female. Ya, sel reproduksi untuk female. Kalau tadi ada male reproductive cell, yaitu pollen grains atau benih sari. Nah, kalau sekarang female reproductive cell, yaitu oval. Oke. Nah, ini biasanya disebut dengan egg atau juga ovum, telur atau ovum. Oke. Nah, yang ovulesnya itu yang ditunjuk nih, yang butir-butir kecil kayak gini, ini disebut dengan ovules. Kalau keseluruhannya itu disebut dengan ovary. Very good. Now, look at on page 54. Kalau tadi ada male dengan female di dalam satu bunga. Kalau sekarang we are going to learn about male or female on separate flowers
Kita akan pelajari tentang male dengan female-nya yang berada di bunga yang berbeda. Kalau tadi satu bunga, mungkin ini ada dua bunga. Yang satu male, yang satu female. For example, the pumpkin flower. Bunga pumpkin nih. Bunga pumpkin itu ada yang male dan ada juga yang female. The male parts itu kelihatan seperti ini. While the female parts look like this. Okay, very good. Now open page 56. We are going to practice exercise. Study this hibiscus flower. Identify its parts labeled A to E. Jadi kamu cuma disuruh tulis bagian A, B, C, D, E itu namanya apa saja. Contoh yang A. Yang A itu ada garisnya kan, dia menuju ke tangkai itu. Tangkai apa itu tadi? What is that? Tulis dalam bahasa Inggris ya nama-namanya tadi yang sudah kita pelajari tadi. Oke? Sampai ke yang E juga. Kalau yang B itu yang kayak ini, warna merah-merah ini ya. Kalau yang C berada di ujung dari tangkainya tadi. Yang D itu adalah yang warna kuning ini ya. Yang kecil-kecil warna kuning. Sedangkan yang I itu adalah tangkai dari yang berwarna kuning ini. Give the names of each part. Berikan nama dari setiap bagiannya. Ya, yang A tadi namanya apa? B, C, D, E juga begitu. If you have done answered all the questions, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who help the children learn and study more about this lesson. And I hope to see you soon, guys. Jadi jangan lupa ya, fotokan jawabanmu dan kirimkan ke Mr. Adit. Dan juga terima kasih kepada orang tua yang sudah membantu anaknya dalam pelajaran hari ini. Dan Mr. Adit berharap kita akan berjumpa secepatnya. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you on the next meeting.